Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini. Jadi video yang ke berapa? Ke-6 ini kita akan kita masih membahas tentang jurnal umum di perusahaan jasa. Jadi kita masih melanjutkan. Jadi menurut aku ya teman-teman, kita itu harus dasar utama untuk kita membuat laporan keuangan pada akuntansi itu kita harus menguasai jurnal, karena jurnal ini menurut aku ialah dasar. Jadi kita harus banyak-banyak latihan di jurnal umum ini agar nantinya untuk selanjutnya kita akan lebih mudah seperti itu. Langsung saja. Jadi masih judul kita di video yang ke-6 ini masih ada contoh soal transaksi dan pembahasannya ini yang kedua. Nah, dan untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk bantu aku kembangkan channel ini dengan cara subscribe channel ini dan aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian semua nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Jadi di channel ini aku juga selain bahas-bahas soal, nanti kita ada juga pokoknya semua sharing mengenai tentang akuntansi. Mungkin next video jika ada kesempatan aku nanti akan buat vlog dengan orang-orang yang berkaitan dengan dunia akuntansi, sharing pengalaman atau sekedar ngobrol-ngobrol sama mereka seperti itu. Dan langsung saja teman-teman. Oh iya, satu lagi, untuk kalian yang belum menonton video contoh soal transaksi pembahasan yang pertama, kalian silakan klik di pojok kanan atas. Aku udah taruh linknya di sini. Oke, langsung saja, nggak usah lama-lama. Nah, ini ada contoh soal dari Lilia Arsitek, Juli 2017. Langsung saja seperti kemarin ya, aku buat satu-satu seperti ini agar kalian lebih mudah, lebih memahami. Tapi sebenarnya kalau buat jurnal umum itu langsung panjang ke bawah, tidak perlu seperti ini. Tapi ini untuk mempermudah dalam memahami setiap soal-soal transaksinya seperti itu. Langsung saja soal yang pertama, tanggal 1 Juli 2017. Memindahkan kas dari rekening pribadi ke rekening bank yang digunakan untuk usahanya senilai atau sebesar 25 juta rupiah. Ini jelas memindahkan kas dari rekening pribadi ke rekening bank. Langsung saja kas pada modal. Seperti kemarin, kas itu kode akunnya 1111 atau tergantung disesuaikan dengan perusahaan. Ada yang membuat 101, ada yang hanya membuat angka 111, hanya yang 2 angka atau seterusnya. Kemudian modal, tapi ya intinya adalah kode akunnya itu adalah angka di depannya biasanya disesuaikan sesuai dengan unsur akuntansi. Jadi kas pada modal senilai 25 juta rupiah. Kemudian selanjutnya tanggal 2 Juli 2017, membayar sewa kantor dan ruang kerja bulan Juli sebesar 2.750.000 rupiah. Jadi ini tentu soal-soal ini masih mudah-mudah ya teman-teman. Ya tentu saja jika soalnya seperti ini kalian langsung sudah bisa menebak. Yaitu yang pasti langsung saja beban sewa pada kas senilai 2.500.000 rupiah. Beban sewanya bertambah. Ya langsung saja beban sewa pada kas senilai 2.750.000 rupiah. Kemudian soal nomor 3. Soal nomor 3 ini agak sedikit mengecoh atau sedikit bingung atau menambah akun yang mungkin biasanya tidak pernah kita belum kita temui di soal-soal sebelumnya, itu membeli kendaraan operasional seharga 30 juta rupiah dengan tunai 4 juta rupiah dan memberikan wesel bayar untuk sisanya. Jadi teman-teman, transaksi tanggal 3 ini dia membeli kendaraan itu harganya 30 juta rupiah. Kemudian dia membayar tunai 4 juta
kemudian sisanya dia menggunakan wesel bayar. Jadi wesel bayar itu teman-teman itu adalah termasuk hutang atau surat hutang. Jadi dia termasuk akunnya itu dua. Langsung saja kalau seperti ini, maka kendaraan kita buat di sebelah debit 30 juta rupiah, kemudian di sebelah kredit karena dia mengeluarkan kas seperti biasa. Kalau mengeluarkan kas berarti kasnya di sebelah kredit sebesar 4 juta rupiah, kemudian sisanya wesel bayar atau surat hutang yang diberikan maka diletakkan juga di sebelah kredit senilai 26 juta rupiah. Lanjut soal yang keempat. Nah, ini juga mudah. Membeli peralatan kantor dan komputer secara kredit. Di sini sudah ada kata kredit, maka yang akan muncul pasti adalah utang usaha. Kemudian yang bertambah adalah peralatan kantor dan komputernya sebesar 9 juta rupiah. Utang usahanya juga bertambah karena dia kredit tadi 9 juta rupiah. Kemudian tanggal 5, membeli bahan habis pakai secara tunai, maka sudah pasti kas kita akan berkurang senilai 1.600.000 rupiah. Kemudian bahan habis pakai kita bertambah karena kita tadi membeli. Kemudian tanggal 6 Juli 2017, membayar kas untuk asuransi tahunan. Nah, ini agak sedikit berbeda dari contoh soal sebelumnya. Di contoh pembahasan 1, membayar kas untuk asuransi tahunan. Ini sudah diberitahu di soalnya itu tahunan. Jadi kalau tahunan itu dia itu lebih dulu membayar. Dia belum merasakan manfaatnya tapi dia sudah membayar. Contoh lain misalnya sewa, dia belum menempati tapi dia lebih dulu membayar untuk dalam jangka 6 bulan, 3 bulan atau setahun, maka itu perusahaan mencatatnya sebagai asetnya yaitu asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka itu ialah aset, maka asuransi dibayar di muka pada kasnya berkurang, asuransi dibayar di mukanya bertambah sebesar 2.400.000 rupiah. Kemudian selanjutnya tanggal 7 Juli 2017, menerima kas dari klien untuk rancangan yang dihasilkan sebesar 11.150.000 rupiah. Ini jelas menerima kas, maka untuk rancangan yang dihasilkan. Ini tadi kan perusahaan jasa. Jika kita ingat kalau ini adalah jenis perusahaan apa, karena ini jenis perusahaan jasa, maka sudah pasti kita mendapatkan kas dari mana? Dari pendapatan jasa senilai 11.150.000 rupiah. Kemudian tanggal 8 Juli 2017, membayar beban lain-lain. Sama, membayar beban sudah pasti yang keluar adalah kas. Beban lain-lain pada kas senilai 300.000 rupiah. Untuk kode akun kalian sudah mengerti kan? Jadi di contoh soal nomor 2 ini aku harap kalian tidak perlu saya jelaskan lagi dari mana karena dari awal sudah jelas saya memberitahukan asal usul dari kode referensi atau kode akun itu sendiri. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang baru nonton video ini, jangan lupa nonton video aku sebelumnya biar kalian lebih paham dan lebih jago lagi dalam menjurnal. Oke, lanjut. Tanggal 9 Juli 2017, membayar utang pada kreditur senilai 3.500.000 rupiah. Membayar utang berarti kas kita sudah pasti berkurang, dan apalagi yang berkurang yang pasti adalah hutang karena kita bayar hutang senilai uang yang dikeluarkan 3.500.000 rupiah. Lanjut tanggal 10 Juli 2017, membayar cicilan wesel bayar yang telah jatuh tempo sebesar 550.000 rupiah. Nah, ini yang tadi wesel bayar yang tadi di sebelumnya
Nah, jadi udah jatuh tempo, maka waiser bayar itu tadi kan hutang. Sama saja artinya dengan hutang kita tadi, kita membayar hutang, maka apa yang kita keluarkan? Yang kita keluarkan adalah kas, maka waiser bayar pada kas senilai Rp550.000. Kasnya kita berkurang sebesar Rp550.000. Selanjutnya tanggal 11 Juli 2017 menerima tagihan untuk jasa pembuatan cetak biru yang jatuh tempo di bulan Agustus sebesar Rp1.500.000. Nah, kalau ini kan menerima tagihan, jadi kita ada beban jasa pembuatan cetak biru, sudah jatuh tempo, terus kita dikirimi tagihan sama tempat tempat pembuatan jasa cetak biru tersebut. Maka karena kita belum mengeluarkan uang, kita baru menerima tagihan dari yang membuat cetak biru milik kita itu, maka kita baru akan mencatatnya sebagai hutang, karena kita belum mengeluarkan kas, kita baru mendapatkan tagihan. Jadi kita membuatnya utang usaha, beban cetak biru pada utang usaha senilai Rp1.500.000. Tetapi kalau di sini menerima tagihan kemudian membayar, soal transaksinya membayar, baru akan keluar utang usaha pada kas. Karena ini hanya sifatnya dia memberikan kita tagihan, baru memberikan tagihan, berarti kita hanya mencatatnya sebagai utang usaha. Baiklah, lanjut 12 Juli 2017 mencatat pendapatan atas rancangan yang dihasilkan. Pembayaran akan diterima bulan Agustus sebesar Rp17.300.000. Nah, jadi teman-teman, ini kan transaksinya di tanggal 12 Juli 2017. Dia itu Lilia Arsitek itu sudah membuat rancangan. Nah, pembayarannya itu belum diterima. Pembayaran itu akan diterima nanti di bulan Agustus, sedangkan ini transaksi tersebut terjadi di bulan Juli. Jadi perusahaan karena belum mendapatkan apa-apa, belum mendapatkan kas, dia baru mencatat, maka Lilia mencatatnya sebagai piutang usaha pada pendapatan, karena dia belum mendapatkan kas, dia hanya baru mencatat, maka yang dicatat itu menjadi piutang usaha bagi dia. Jadi piutang usaha pada pendapatan sebesar Rp17.300.000. Lain halnya jika menerima kas atas rancangan, baru perusahaan mencatat sebagai kas pada pendapatan jasa, seperti itu. Kalian mengerti kan? Aku rasa itu sangat mudah, dan itu sangat mudah untuk masih masuk akal atau masuk logika lah menurut saya. Oke, kita lanjut. Tanggal 13 Juli 2017 membayar gaji asisten sebesar Rp2.200.000. Ini langsung saja membayar, berarti beban gaji pada kas senilai 17, bukan 17.300.000, ini ya, saya salah ketik, sebesar Rp2.200.000. Mohon maaf, ini salah ya teman-teman ya, jangan ikuti ya. Ini bukan salah apa, tapi salah nominal, salah tulis. Kayaknya copy paste-nya ini kurang teliti, nggak kelihatan kalau masih copy paste yang sebelumnya. Oke, lanjut tanggal 14 Juli 2017 membayar bahan bakar oli dan perbaikan kendaraan untuk bulan Juli sebesar Rp815.000.
Karena ini udah jelas kan, membayar sudah pasti. Ingat kan, jika ada kata membayar, membayarnya secara tunai sudah pasti kas kita akan keluar. Jadi kas kita berkurang senilai 815.000. Karena apa? Karena beban perbaikan atau beban perbaikan kendaraan boleh, atau membayar atau mau ditulis lengkap beban bahan bakar oli dan perbaikan kendaraan juga boleh, tergantung dari keterangan, atau jika ada ketentuan soal maka kita harus mengikuti ketentuan soal. Nah jadi seperti itulah teman-teman. Nah di video aku yang ke 6 atau ke-6 ini, jadi kita masih membahas, masih kelanjutan, masih latihan soal tentang transaksi perusahaan jasa jurnal umum. Di video yang selanjutnya, video ke-7, mungkin masih akan membahas tentang, masih ada satu lagi soal transaksi terkait perusahaan jasa ini. Kemudian mungkin baru kita akan lanjutkan ke buku besar neraca saldo, Jadi teman-teman, sekali lagi aku ingetin untuk kalian, jangan lupa subscribe channel YouTube aku biar kalian nggak ketinggalan video ini. Meskipun dikit, aku harap bermanfaat. Dan sekali lagi aku ucapin buat kalian yang udah nonton video aku ini, aku ucapin terima kasih banyak. Dan jangan lupa kalau nonton video jangan di skip, biar kalian benar-benar paham apa yang saya maksud biar apa yang kalian tonton di video tersebut kalian benar-benar paham dari awal sampai akhir, jangan setengah-setengah. Dan bagi kalian juga yang ngerasa di video ini ada yang kurang atau penjelasan aku ada yang salah, kalian boleh tinggalkan komentar kalian di video aku di bawah ini. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.